Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar di hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 ini? Semoga semua dimanapun kalian berada tetap sehat, tetap dimurahkan rezeki, tetap dilancarkan segala aktivitas dan dimudahkan segala urusan. Kita di atas tikungan yang ke-17 melihat ke arah trek lurus yang panjangnya 700 meter. Di depan kita sebelah kanan tidak asing lagi untuk service road sebelah kanan sudah ada concrete barrier dengan debris fence. Kemudian di sebelah kanan dari track lane yang sudah diaspal, gravel bed dan area rumput sampai ke tunnel 1. Kemudian sebelah kiri dari track lane juga area rumput bersama jalur pit lane serta area pedok di sebelah kiri. Kita akan terbang pelan-pelan untuk melihat bagaimana progres atau pencapaian dari sore ini. Dan sudah teraspal seperti yang terlihat di sini sampai melewati tunnel 1. Kemungkinan akan dilanjutkan lagi, tetapi kendala dengan hujan dari kemarin sore sehingga tidak dilanjutkan. Sekarang kita ada di atas tikungan yang pertama berbelok kanan di sini. Seperti yang terlihat teman-teman, untuk track lane maupun run off aspal sudah terlihat siap untuk di base course ataupun di prime course serta dikasih aspal pertama. Dan bentangan untuk geobrok atau concrete barrier di sebelah kiri sudah mencapai ke tikungan yang kedua. Dan di sebelah kiri dari track lane di sini sebelum tikungan yang kedua masih melakukan lapisan subbase ya. Kemudian untuk pipa-pipa di sini terus ditanamkan di area gravel bed di sebelah kiri dari tikungan yang kedua, akan terkonek menuju ke drainase Indo yang ada di sebelah kiri sini. Inilah tikungan yang kedua kita berbelok kanan. Di sini tidak ada pengerjaan seperti yang terlihat dari beberapa hari terakhir. Dan di sebelah kanan juga untuk area service road sebelah kanan belum juga dihamparkan subbase. Dan inilah tikungan yang ketiga berbelok kiri. Di atas tikungan yang ketiga untuk sisi kanan nanti akan menjadi long lap penalty track menuju tikungan yang keempat. Kita melihat di sebelah kanan di sini untuk pengerjaan dari drainase Indo sudah mulai melakukan penimbunan. Terlihat sekali yang berwarna putih merupakan geomembran yang dilapisi. Di sini dilakukan backfill untuk penimbunan mengejar tinggi dari drainase. Dan inilah tikungan yang keempat sudah kita lalui. Kita bisa melihat tikungan yang kelima masih di sisi kiri pengerjaan untuk service road sebelah kiri. Di depan kita adalah tikungan yang ke-6 berbelok kanan. Dan pengerjaan di area sini tinggal melakukan hamparan gravel atau kerikil-kerikil di sebelah kiri track lane. Kemudian masih perlu pemantapan dari drainase yang ada di pinggir kiri dari service road luar. Dari kejauhan di sini kita bisa melihat progres untuk pengerjaan sisi sayap untuk tunnel 2 di sebelah kiri di pinggir pantai di Kita sudah melewati tunnel 2 dan di sini pengerjaan yang dilakukan masih persiapan untuk area gravel sebelum area rumput yang terlihat di depan sini. Kemudian untuk service road sebelah kanan juga belum dilakukan pengaspalan karena penyempurnaan di sini akan dilakukan setelah melakukan penyelesaian dari drainase yang ada di bawah tebing di sini. Dan inilah tikungan yang ke-10 yang paling dekat dengan pantai, sekitar 150 meter jaraknya dari pantai yang ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri tikungan yang ke-10 merupakan area gravel bed yang sangat lebar, sekitar 180 meter jarak dari track lane sampai menuju service road sebelah kiri. Di sini terlihat pengerjaan sudah mantap, tetapi perlu penyempurnaan lagi sebelum menghamparkan gravel atau kerikil di atas area runoff sebelah kiri di sini. Kita coba menyisir ke area pinggir dari sebelah kiri tikungan yang ke-10 di sini. Seperti yang kita lihat teman-teman, untuk pengerjaan dari sisi tanggul terus dilakukan. Jadi tanggul di sini nanti akan dilapisi bebatu-batuan seperti yang terlihat di sekitar tikungan yang ke-11.
Dan untuk area laguna di sini nanti akan dikembangkan atau dilakukan konservasi. Kemungkinan ada dua opsi di sini. Yang pertama, pelestarian mangrove akan terus dilakukan, dan yang kedua, kemungkinan laguna akan dikeruk sehingga konsep dari sirkuit yang benar-benar di pinggir laut akan bisa tercipta. Begitu kedalaman di sini bisa dilakukan seperti pinggir pantai yang ada di sebelah selatan. Kita melihat tikungan yang ke-11 dari depan sini, dan pengerjaan area tanggul seperti yang terlihat jelas sudah hampir tuntas. Tinggal melakukan pemantapan subbase yang ada di service road sebelah kiri serta penanaman pipa-pipa di sini. Pipa-pipa yang tertanam nanti di sini akan berfungsi sebagai untuk mengantisipasi terjadinya genangan air yang sekiranya menggenang di area gravel bed. Kita menuju ke tikungan yang ke-12 di depan kita. Untuk pengerjaan track lane sendiri belum tersambung dari tikungan yang ke-11 menuju 12. Sedangkan untuk sisi kanan atau di area service road sebelah dalam, di sini sejumlah geobrok atau concrete barrier sudah sepertinya diletakkan seperti ini, tapi ini belum final. Ini nanti akan ditata sedemikian rupa, kemungkinan lokasinya akan berada di tengah-tengah service road sebelah kanan. Mungkin ada yang penasaran berapa panjang geobrok di sini. Jadi informasi yang ada adalah sepanjang 4 meter. Dari tikungan yang ke-12 kita bisa melihat ke arah tikungan yang ke-13. Masih pengerjaan untuk area gravel bed di sini belum tuntas karena baru saja selesai penanaman pipa. Dan kita lanjut menuju ke tikungan yang ke-13. Pengerjaan pemadatan terus dilakukan di area drainase pengganti sungai di tikungan yang ke-13. Dari tikungan yang ke-13 bisa kita lihat untuk service road sebelah kiri, selain sudah pengaspalan, peletakan geobrok atau concrete barrier juga sudah hampir tuntas menuju ke arah tikungan yang ke-14. Kemudian di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 masih persiapan untuk pemadatan area runoff serta pemadatan untuk service road sebelah kanan. Seperti yang terlihat sebuah roller atau alat berat yang sedang memadatkan jalur runoff di sebelah kanan dari track lane 13. Kita lanjut menuju tikungan yang ke-14, masih sejumlah genangan di area gravel bed di sebelah kiri di sini, dan kemungkinan untuk masjid yang ada di sebelah kiri dari trek akan dipindahkan begitu masjid baru sudah siap, dan lokasinya ada di utara trek lurus. Inilah drainase induk yang ada di bawah trek dari tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Bisa kita perhatikan bersama-sama, pengerjaannya hampir selesai. Masih pengerjaan backfill atau penimbunan ulang di sini untuk sisi drainase. Kemudian pemasangan drainase horton juga membentang sudah dilapisi dengan cor. Dan di sisi kanan kalau kita perhatikan sekarang sudah mulai penanaman pengecoran besi-besi untuk besi retaining wall yang ada membentang ke arah dalam. Sedangkan di sisi kanannya di sini sedang persiapan untuk pengerjaan top slat atau persiapan untuk pengecoran sisi atas. Kita lanjut menuju ke tikungan yang berikutnya, yaitu tikungan yang ke-15 seperti yang terlihat di depan sini. Untuk track lane sendiri, pengerjaan drainase horton di sisi kanan sudah mulai pengecoran sampai menuju ke tikungan yang ke-16. Sedangkan di sebelah kiri persiapan pipa-pipa yang akan ditanam di sini di area gravel bed, dan nantinya juga untuk sisi kiri belum disambungkan service road sebelah luar dari tikungan yang ke-16. Dan di depan kita bisa melihat untuk area race control
di mana area pedok akan berdiri dan bangunan convention exhibition serta area parkir sudah terlihat makin pengerian yang signifikan, yaitu perluasan dan perataan lahan. Seperti yang kita tahu, untuk pedok di sini bisa menampung 40 garasi dan convention exhibition bisa menampung sekitar 7.000 penonton. Kita kembali ke trek tikungan yang ke-16 untuk melihat selanjutnya menuju trek yang ke-17. Seperti yang terlihat dari tikungan yang ke-16 menuju 17, penanaman drainase roton sudah tuntas dikerjakan, tinggal melakukan pengecoran, lalu pengerjaan lapisan paling atas untuk subbase sebelum melakukan prime coat atau base course serta pengaspalan pertama. Tidak terasa satu lap putaran sudah kita lalui di atas sirkuit MotoGP Mandalika. Seperti yang kita tahu, perhelatan MotoGP di KEK Mandalika nanti diperkirakan sekitar 50.000 penonton, bahkan sampai 60.000 orang. Terbatasnya proyeksi jumlah penonton ini karena pandemi COVID-19, dan hal ini dikemukakan oleh Managing Director The Mandalika, Bram Subiandoro, menjawab soal tahapan persiapan penyelenggaraan MotoGP di Lombok usai pembukaan karya kreatif Indonesia seri 1 di 2021 ini di KEK Mandalika. Dalam situasi normal, penonton MotoGP bisa mencapai hingga 160.000 orang. Jumlah ini membutuhkan kesiapan yang tidak kecil dari merchandise, kamar hotel, transportasi, dan makan minum bagi penonton. Bram juga mengatakan untuk kebutuhan merchandise, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA telah melakukan kurasi 22 pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dari sisi kesiapan fisik infrastruktur sirkuit Mandalika, Bram juga menyampaikan pengaspalan tahap pertama sudah dilakukan sejak 26 Februari lalu. Ada 3 lapis pengaspalan sebelum dilakukan pengujian oleh Dorna. Dan per hari ini pengaspalan pertama sudah mencapai lebih dari 1.000 meter. Untuk pengaspalan lapisan pertama akan selesai ditargetkan pada bulan Maret ini, lalu disambung lapisan yang kedua dan lapisan yang ketiga. Totalnya sekitar 4-5 bulan proses pengaspalan yang harus dilakukan di atas lintasan trek utama sirkuit MotoGP Mandalika. Sekitar Juli, pengaspalan bisa clear dan diuji kelayakannya oleh Dorna, pemegang hak penyelenggara MotoGP. Karena itu, perampungan pengaspalan diharapkan tepat waktu, dan pengetesan sirkuit oleh Dorna inilah yang menjadi penentu layak atau tidak MotoGP yang diselenggarakan nantinya di sirkuit Mandalika. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC sebagai pengelola kawasan Mandalika sudah mempersiapkan banyak hal untuk penyelenggaraan MotoGP. Persiapannya hingga marshal atau penjaga setiap sudut lintasan juga dipersiapkan
tinggal dilatih atau di training. Orang-orangnya sudah ada, tinggal dilatih. Tetapi kita harus tunggu dulu apa hasil uji sirkuit oleh Dorna nanti. Kalau kita lakukan training dari sekarang tetapi pengaspalan dianggap tidak layak, ini sama artinya dengan percuma, ujarnya. Lain halnya jika Dorna sudah memastikan sirkuit Mandalika sangat layak untuk penyelenggaraan balap motor bergengsi ini, persiapan bisa dilakukan total di semua aspek. Kebutuhan dan realisasi penyelenggaraan tenaga kerja di KEK Mandalika belum ada kejelasan, dan pihak PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC hingga sekarang masih dimintai untuk memberikan kepastian.